1, 2, 3, 4. Hai guys. Makasih banget sih. Hai guys. Welcome Back to our Q&A part 7. 7. Iya, 7. Oke. Mari kita mulai sekarang. Gamenya sangat simpel, Apa? yaitu Sweet. rock, paper, scissors. Oke. Sweet. Main game sweet. 1, 2, 3. Oke, aku kalah berarti aku bukan duluan. Deng deng deng. Aku mau lihat. Oh, boleh ah. Ah. Aduh, iya lihat nih. Tuh. Tips nggak di PHP-in. Tips nggak di PHP-in. Menurut aku buat nggak di PHP-in jangan terlalu berharap. Oh bener. Jangan terlalu berharap ya. Jangan terlalu berharap Iya, ke bener. orang-orang yang salah. Fokus ke hidup kamu, kerjaan, tugas, pelayanan, hubungan dengan Tuhan. Nanti pasangan pasti Tuhan sediakan pada waktunya. Sediain, bener. Dan juga secara natural mungkin kalian akan dekat dengan orang kita nggak tahu. Tapi jangan sampai mimpi-mimpiin atau nggak harapin banget nih si A atau si B deketin atau gimana gitu. Yang pasti kalau dari Tuhan menurut aku sih bukan sesuatu yang kita harus paksa-paksain atau kita harus pengen banget, pengen banget. Justru kita lagi fokus sama hidup kita. Kita pokoknya fokus ngebangun hidup kita dulu. Nah nanti kamu lihat siapa yang di sekeliling kamu. Apakah Dan di itu sekeliling surprise. kamu. Iya, dan kamu lihat ternyata aku sambil ngejalanin hidup aku nih di dekat aku ada orang ini. Iya, Dan ternyata lama-kelamaan udah kenalan, temenan deket, cocok, ya baru kalau yang doakan dan kalau cocok ya jadian. Tapi bukannya kamu fokus kamu tuh ke orang itu terus. Ya benar-benar. Iya kan kita baru denger tim tadi kayak worry, kayak tentang worry, kayak jangan khawatir soal misalnya pasangan hidup. Bukan tugas kita untuk apa ya? Terlalu mengkhawatirkan. Itu today, ngerti nggak sih? Justru itu sesuatu yang kita harus percayakan aja kepada Tuhan. Iya. Tugas kita adalah ngejalanin tanggung jawab kita yang ada sekarang. Exactly. Aduh. Gimana cara selesaiin masalah? Gimana cara selesaiin masalah dalam hubungan? Selesaiin masalah dalam hubungan, mungkin. Aku tahu adalah doa bareng, it helps. Kalau enggak ya doa sendiri. Terus jangan decide something ketika kalian lagi emosi. Betul. Jangan ngambil keputusan apapun selagi kamu emosi karena kalian akan nyesel setelah itu. Kita nggak berpikir dengan jelas sebenarnya kalau lagi emosi ya. Benar-benar. Komunikasi menurut aku kunci. Iya, komunikasi penting banget. Iya. Jadi untuk kamu communicate. Iya. Iya. Jadi pentingnya komunikasi adalah karena di tengah-tengah masalah itu kalian harus clearin kenapa ini masalah terjadi. Kenapa? Bisa terjadi? Iya. Kayak Ada apa sih? Pasangan A dan pasangan B ada perbedaan pendapat. Kok pasangan Jadi gimana? A dan B? Kalau pasangan A dan pasangan B berarti ada dua orang dong, gimana Jadi sih? si A dan si B ada masalahnya itu apa? Apakah beda pendapat? Ada ekspektasi yang nggak terpenuhi? Atau enggak kayak merasa disakitin? Atau apa kalian omongin kenapa ini terjadi? Jadi terus kalian bisa omongin juga yang kamu expect ke depannya itu apa? Iya, apa ekspektasi kamu? Iya, dan gitu. apakah bisa di accomplish atau enggak? Iya, dan jangan mengharapkan seseorang untuk tahu sebelum Betul. kalian tuh ngomong, ngerti nggak sih? Betul. Karena we tend to think oh ya udahlah mereka harusnya tahu gitu. Iya. Pakai logika harusnya tahu dong, harusnya tahu. Well, not nggak all bisa. people know. Jadi kita tuh harus kasih tahu, Ngomongin. harus ngomong ya. Kita nggak bisa expect orang Ngerti lain nggak sih? ngerti nggak sih? Aku baru sadar karena ngomong ngerti nggak sih? Ngerti Karena nggak waktu sih? itu gitu. Oke. Kita nggak bisa expect pasangan kita bisa baca pikiran kita, Iya, dan benar. kita nggak bisa expect pasangan kita jalan pikirnya sama kayak kita. Bener, karena kalian lahir dari and you guys tuh tumbuh di background yang berbeda. Hidup udah berpuluh-puluh tahun berbeda, berpuluh-puluh tahun berbeda. Ya. Jadi kita nggak bisa expect walaupun mau secocok apapun, jalan pikirannya pasti ada bedanya. Betul. Jadi jangan expect semuanya bakal sama-sama aja. Makanya butuh komunikasi. Perbedaan itu di mana dan bisa mulai mempelajari dan memahami satu sama lain. Iya, benar. Kayak kita sering beda loh sebenarnya. Iya kan? Kita sering beda. banget, tapi kita kayak
kita udah menyadari apa ya, gunanya komunikasi. Bener, dan betapa udah pentingnya komunikasi. Dan udah expect, betapa pentingnya komunikasi. Ya kan? Dan betapa pentingnya komunikasi itu kayak begini itu komunikasi. membantu hubungan kita ya. Iya. Dan kita udah expect perbedaan. Jadi dari awal kita udah tahu bahwa dalam hubungan ini nggak bakal gampang, ada kesulitannya, dan salah satu kesulitan terbesar adalah kita bakal ada perbedaan. Jadi kita udah expect, oke, nanti kalau ada perbedaan kita open, kita harus bisa komunikasi openly, dan kita discuss kedua sisi kita, walaupun kadang-kadang ada perasaan-perasaannya lah yang muncul, tapi harus diomongin supaya kita perasaan apa tuh yang muncul? Perasaan positif atau perasaan sedih atau perasaan sakit atau perasaan kecewa atau enggak apa, kan beda-beda. Perasaan positif maksudnya apa sih? Itu perasaan pokoknya. Maksudnya kayak kalau lagi ngomong diskusi itu nggak gampang, maksudnya bakal ada yang emotionnya. Iya, benar-benar kayak maksudnya susah diomongin gitu loh. Benar-benar. Ngerti nggak sih? Ngerti. Next question. 1, 2, 3, sup. What? This is the question. You ready? Iya. Zoing. Ngechat cowok dulu boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh aja nggak sih? Menurut aku nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, asal kalian nggak desperate. Iya, nggak desperate loh ngechatnya, ngerti nggak? Jadi kayak apa, ngechatnya ya sebagai teman aja. Bener. Pertemanan itu permulaan yang sangat baik. Bener, apalagi zaman gini temen. menurut aku it's okay kalau cewek mulai chat duluan, tapi ya asal jangan nembak duluan aja sih. Nggak boleh ya? Ya aku nggak tahu sih, tapi menurut aku harus cowok yang nembak duluan. Menurut kamu gimana? Kamu lucu nggak kalau cewek yang nembak kamu? Enggak, maksudnya it's not common. Jadi aku nggak tahu, nggak terlalu tahu ya. Tapi ya menurut aku cowok yang harus mimpin juga sih, kayak approach ya, bener. Jadi kalau mau chattingan ya udah. Tapi kalau mulai chat cewek ya nggak masalah. Iya, nggak masalah, asal ya chatnya juga kayak tahu membatasinya lah ya. Membatasi bener-bener sebagai teman, mau ngobrol, mau catch up atau enggak mau tahu kabar gimana. Tahu kabar. Gimana kabar lo? Apa kabar hari ini? 2, 3, bang. Swing. Motivasi untuk bikin YouTube. Chelsea boleh. Bikin YouTube. Nih, jawab. Jadi tujuan aku bikin YouTube itu kan aku mulai kayaknya waktu beberapa tahun setelah aku nyampe sini ya. Beberapa bulan setelah aku nyampe sini, dan aku sebenarnya pemalu banget. Kayak malu. Jadi aku mau upload tapi aku tuh malu kalau ada yang nonton, Tim. Aku bikin YouTube karena aku pengen ngebagiin aja apa yang aku dapat, pengalaman aku lah ya di Melbourne, dan aku juga pengen mendokumentasikannya karena aku tahu aku nggak bakal di sini terus ya, karena aku nggak bakal di sini selamanya. Jadi aku pengen ya bisa look back lah ya, cerita anak bisa rantau look back ya. Iya, cerita, jadi ya pengen bisa berguna sedikit lah ya hidupnya, ngerti nggak? Iya. Pengen bisa berguna gitu, sharing ya. Makanya dengan aku bikin YouTube itu semoga bisa membantu kalau yang mau kuliah di sini, mau tahu biaya hidup di sini gitu. Jadi yang mau ke sini bisa at least dapat gambaran lah ya. Ya, ngasih informasi lah. Informasi lah, itu educate lah ya. Educate. Very good. 1, 2, 3, bang. Tim, oh my god, kamu belum menang loh. Kayaknya yang ini nih bagus nih. Lihat. Yang ini nih, ayo siapa nih? Apakah Chels baru Batak? Apakah engkau baru Batak? Iya, Cinaga. Nah, itu boleh diinterpretasikan menurut kalian gimana? Cina. Anyway, aku tuh bukan iya, banyak mungkin ada yang beneran serius menganggap aku ini ya baru Batak kali ya, Sinaga kira-kira begitu ya. Tapi aku ini orang Sunda dan Chinese. Iya. Good answer. 2, 3, bang. Is it possible that your ex is your soulmate? Possible dong. Possible nggak? Tergantung soulmate menurut kalian tuh apa. Kayak aku nggak percaya bahwa misalnya kamu putus sama seseorang terus masa depan kamu jadi hilang. Kayak itu menurut aku nggak gitu loh. Kayak pasti Tuhan menyediakan yang terbaik gitu loh ke depannya. Tapi kalau kemungkinan maksudnya ex itu soulmate
jadi balikan lagi menurut aku ya mungkin ada masa lalu yang buruk atau nggak pengalaman yang buruk, tapi kedepannya kalian udah masing-masing menjadi Pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, udah belajar jadi lebih dewasa, udah Jadi mulai bisa, siap. iya. Baru itu bisa mungkin ketemu lagi jadian dan membangun hubungan yang lebih sehat. Itu menurut aku mungkin. Iya sangat mungkin kok. Aku ada cerita juga orang yang dulunya emang in a toxic relationship, tapi mereka ended up menikah bareng dan emang tobat bareng loh, Tim, ngerti nggak? Jadi kayak Jadi itu it's mungkin really banget. possible untuk ex jadi ya Soulmate. pasangan hidup. Iya, Iya. yang penting antara masing-masing sama-sama mau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik supaya siap menjalani hubungan yang lebih sehat. Yes, tapi jangan fokus ke your ex, ngerti nggak? Iya, Jangan benar. fokus, ya nggak apa-apa nanti juga dia akan balik lagi. Jangan fokusnya ke situ, ngerti nggak? Just Jadi, focus on what you're doing, ngerti nggak? tanggung Just jawab kamu, focus panggilan on Tuhan your apa, responsibility, ya benar. Cari Tuhan lebih lagi, Bener. nanti Tuhan yang atur. Tuhan yang atur, ya benar. Because kita tuh sebagai manusia, we tend to do something yang seharusnya gak kita lakukan, ngerti nggak Bener, sih? Sometimes iya. kita bikin diri kita tuh stres dengan sesuatu yang harusnya nggak kita Pikirin. ngerti nggak sih? Karena kita mau kontrol. Kita misalnya udah pengen banget dapet hubungan dan udah pengen hubungan ini mungkin abis putus tapi pengen balikan. Jadi fokusnya ke situ, jadi kita ngelakuinnya hidup kita arahnya ke situ terus. Kita ngejar nih orang lagi, kita mau ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi sebenarnya fokus kita harus ke Tuhan dan apa yang Tuhan sediakan di depan hidup kita gitu. Iya, karena aku Tanggung jawab kita percaya apa. kalau misalnya dia udah jadi ex nih, pasti there is a purpose behind it, ngerti Iya, gak sih? iya. Ada reason kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena Iya. kan kita berdua percaya apa yang terjadi di hidup kita itu antara God ordained or God allowed. Yes, ya antara kan? Tuhan yang lakukan atau Tuhan, yang izinkan. lakukan. Iya, benar. kembali kita. Ya antara Tuhan, Yang izinkan atau Tuhan yang lakukan. iya benar. Tapi kedua-duanya kalau Tuhan lakukan berarti emang buat yang terbaik. Yes. Atau Tuhan izinkan yang terjadi, berarti Tuhan bisa pakai untuk membawa outcome yang lebih baik. Benar. Oh iya, aku jadi ingat Benar. sharing aku mau share tentang yang domba. Oke. Tentang yang domba, kan kita ini kan istilahnya kita ini domba ya, dan Tuhan Yeah. gembala kita gitu. Jadi domba itu kan punya bulu ya, dan bulunya tuh bagus gitu. Yeah. Tapi kalau domba bulunya terlalu tebal, dia bisa sesek. Bisa sesek dan angap gitu loh, nggak bisa hidup, bisa meninggal. Maka dari itu sometimes domba itu harus dicukur bulunya supaya dia bisa tetap hidup. Yeah. Sama kayak kita. Sometimes Tuhan tuh mencukur apa yang kita lihat Betul. baik dan indah. Iya. Tapi Tuhan lakukan itu supaya kita bisa tetap hidup. Iya, Ngerti supaya nggak sih? nggak ada beban-beban Supaya yang nggak ada sebenarnya beban kita yang pikir kita sebenarnya- mau, tapi Iya. nggak bagus buat kita. Bener. Walaupun kelihatannya bagus. Bener banget. Tuh, 2, 3, aku menang. Tuh, 2, 3, there you go. Jurusan kuliah opo? Deng, deng, deng. Ini pertanyaan paling serius. Paling serius ya, bener. Paling serius. Tenang dulu jawabannya. dulu. Ini serius ini. Kamu dulu. Jurusan kuliah, oke. Di UI aku ngambil sospol, fokusnya ke communication. Ya. Dan di Melbourne aku ambil apa sih? Aku ambil Bachelor of Arts, fokusnya ke Communication. communication. Ya, fokusnya communication juga. So basically I'm good at communicating. Makanya aku nanya kan, ngerti nggak Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Gitu. Ngerti nggak sih? Itu yang Chelsea pelajarin di Ya, di kuliah. selama kuliah aku belajar untuk konfirmasi. Ngerti nggak sih? S1 aku Bachelor of Commerce, which is business, majornya accounting and finance dari Melbourne Uni. S2 aku sekarang adalah Master of Business Information Systems. ngapain tuh? Itu mempelajarin gimana caranya kita pakai teknologi IT buat nge-improve business. Asik. Business processes ya, itu yang aku suka. Aku bakal sukses sih. Amin. Tapi ya itu dia. Q&A part 7. 7. We'll see you in the next. See you in the next one, which is part 8.